Hai Januari. Ya, aku sebenarnya pengen buat konten-konten kayak gini setiap akhir bulan untuk merekap apa yang terjadi selama sebulan. Tapi karena emang dari kemarin aku kehabisan energi untuk diriku sendiri, jadi baru sekarang aku baru bisa buatnya. Dan ya, eh, mari kita bahas Januari ini. Januari ini baik-baik saja? Tentu tidak. Januariku sangat tidak baik-baik saja. Karena apa ya? Seolah-olah kemarin yang aku kira nggak apa-apa, ternyata enggak. Ternyata banyak banget masalah, banyak banget hal rumit yang di 2024 itu awal ini, di bulan Januari ini, itu bener-bener kayak langsung pecah, kayak langsung yang wah gitu ternyata. Dan ya, seperti itu awal Januari yang cukup rumit. Tapi ya dari situ juga aku mulai sadar, mulai paham beberapa hal kalau aku udah berjalan terlalu jauh sampai aku melupakan hal-hal kecil, sampai aku bahkan meremehkan hal-hal kecil tersebut yang aku kira hal itu nggak bakalan terjadi atau mungkin nggak penting, tapi ternyata enggak. Dan aku juga mulai melakukan beberapa hal-hal baru di bulan ini, seperti membuat video setiap hari untuk membuat arsipan sehari itu aku melakukan apa aja, aku ngapain aja, perasaanku gimana. Terus juga aku buat notes untuk menggambarkan perasaanku, untuk menghilangkan rasa-rasa overthinking. Emang iya, aku sebenarnya orangnya banyak overthinking. Aku banyak banget mikir, dan hal-hal tersebut juga masih belum konsisten banget. Kayak bikin video buat seharian itu belum konsisten karena satu dan dua lain hal, seperti bisa aja di hari itu aku gak bisa bikin video, atau juga karena deviceku ini, HP ku ini itu udah sedikit rewel, udah sering ngambek, sering bikin video tiba-tiba nggak ke save gitu. Pernah bikin 3 video buat nge-recap hari, jadi aku nggak bikin 3 hari, jadi aku langsung bikin 3 hari, 3-tiganya nggak ke save gitu. Sampai ini aja mau bikin video ini aku bingung, kalau mau bikin pakai ini aku takut udah ngomong lama tapi nggak ke save, jadi aku pakai laptop. Jadi bener-bener ini kualitasnya berkurang banget, tapi nggak apa-apa lah. Aku cuman pengen share ini aja ke kalian. Ini aja aku jadikan buat perekam suara gitu. Dan aku inget banget film terakhir yang aku tonton di 2023 itu jatuh cinta seperti di film-film. Aku bahkan nonton sampai 2 kali, bener-bener bagus. Dan aku inget beberapa quotes yang ternyata beneran terjadi di tahun ini. Quotes yang aku inget pertama itu gimana ya bunyinya? Oh ini, romansanya seperti berputar di kepalaku sendiri. Dan itu beneran terjadi. Aku baru beneran merasakan kalau beberapa romansa ini bukan tentang yang romantis gimana ya, bisa beberapa perasaan itu ternyata kadang aku rasakan sendiri. Nggak semua orang lain nggak merasakan apa yang aku rasakan gitu. Jadi beberapa perasaan ternyata emang aku sendiri yang merasakan, aku sendiri yang menganggap hal itu seperti ini, aku sendiri yang menginterpretasikan hal itu seperti ini. Dan ternyata orang lain gak merasakan hal itu. Itu beneran kayak di 2024 ini, di Januari ini bener-bener kayak wah ternyata kayak gini ya gitu. Terus ada satu kata lagi yang ada satu kalimat lagi yang aku ingat. Kalimatnya kurang lebih seperti ini: hal terberat dari kehilangan seseorang itu sebenarnya ketika dunia tetap berjalan, tapi kita gak mau berjalan gitu. Kita pengen dunia ini berhenti dulu, kita pengen semua yang kita kerjakan, apa kita lakukan itu kayak berhenti, tapi dunia ini tetap jalan gitu, nggak mau berhenti. Intinya kayak gitu. Jadi ya itu, sebenarnya beberapa kali aku pengen dunia ini berhenti dulu gitu, maksudnya waktunya jangan berputar dulu, kayak pengen diam dulu, relax dulu, kayak dunia berjalan terlalu cepat untuk aku proses. Jadinya ya
bingung dengan diri sendiri pada akhirnya. Tapi ya perlahan aku coba lewatin hal tersebut, mulai mencoba membenahi diri lagi, coba memotivasi diri lagi gitu. Dan ya mungkin di bulan ini juga aku mau minta maaf kepada teman-temanku yang sering ngechat tentang apapun itu, tapi aku balasnya lama atau sering gak balas, atau mungkin balasnya terkesan aku cuek, dingin gitu. Karena emang aku lagi gak ada tenaga untuk melakukan hal itu. Beneran kayak yang lagi gak bisa buka hal tersebut gitu, gak bisa mikir, beneran yang gak bisa mikir. Mungkin ini terdengar aku gak profesional, terdengar aku kayak kurang baik. Aku gak bisa aku juga setuju dengan hal itu. Aku gak bisa mengelak kata-kata itu gitu. Ya aku terima-terima aja kalau dibilangin kayak gitu, karena emang aku sejatuh itu pada saat itu. Jadi beneran gak bisa berpikir lah. Dan ya mungkin karena sejatuh itu juga aku jadi menerima beberapa hal yang kata orang lain jelek, tapi menurutku hal itu kayak ya emang aku kayak gitu. Jadi aku karena udah jatuh banget, jadi beberapa hal-hal jelek tersebut masih aku terima gitu. Saking aku karena aku nggak punya tenaga untuk mengelak hal tersebut, untuk menolak hal tersebut. Cukup rumit ternyata cerita recap sebulan gini, tapi tetap aku coba. Dan mungkin hal lain yang terjadi di Januari ini, aku mulai melakukan hal-hal kecil yang menurutku bakalan berguna untuk kedepannya gitu, untuk diriku atau mungkin untuk orang lain gitu. Cara spiritual lebih mencoba mendekatkan diri lagi, mencoba mendekatkan diri dengan orang-orang sekitar lagi. Terus mulai memperhatikan hal-hal kecil mungkin yang menurutku kadang gak penting, tapi kayaknya itu penting gitu. Ya terus juga mulai mencoba mendobrak kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Mulai dari aku yang bangun siang, mulai kayak banyak aku kebiasaan buruk tapi bingung. Tapi ya itu, mulai dari bangun siang aku mencoba untuk bangun pagi, mulai mencoba memotivasi diri untuk bangun pagi gitu. Terus apalagi ya, ketika aku jatuh dan terpuruk, itu aku inget banget aku buka IG, banyak banget hal-hal cerita-cerita, quotes-quotes di IG yang mengatakan ini, mengatakan itu gitu. Sama gak apa-apa kalau kamu sedang terjatuh, karena nanti bakalan gini gitu. Di sisi lain bilang kalau kamu terjatuh kamu bakalan gini gitu. Banyak banget versi, banyak banget hal, banyak banget kok ini yang bilang ini yang bilang ini gitu. Ada cerita ketika si A mengalami ini jadi ini, si B mengalami ini jadi ini gitu. Dan pada sampai suatu titik aku baru menyadari, aku baru memahami, aku bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan kisah kita dengan orang lain, atau mungkin kita bikin hidup kita seperti quotes yang kita baca, karena emang kisah hidup itu beneran semengejutkan itu, beneran serandom itulah bisa dibilang. Beneran kita nggak ada bisa yang nebak. Jadi semua orang itu punya kisah jalannya masing-masing. Jadi ya jangan terlalu ngikut-ngikut ke quotes gitu. Ya kalau selagi itu baik kamu ambil hikmahnya, selagi itu kayak membingungkan gini-gini ya udah gitu. Karena emang kita ada jalan hidupnya masing-masing gitu. Terakhir, mari kita tutup Januari Recap 2024 ini dengan sebuah cerita. Jadi
tersebutlah sebuah kisah. Seorang laki-laki yang sedang ingin mencari bunga di sebuah taman. Laki-laki ini datang dengan persiapan yang seadanya. Dia mempunyai pengetahuan tentang bunga juga seadanya. Dia hanya ingin mencari bunga terindah. Lalu ia berjalan menyusuri setiap setiap bagian yang ada di kebun tersebut. Lalu ia bertemu dengan bunga mawar yang sangat indah, yang benar-benar indah banget. Lalu dengan gamblangnya ia ingin mengambil bunga mawar tersebut. Dan apa yang terjadi? Tangannya terluka, terkena duri dari bunga mawar tersebut. Laki-laki tersebut merasa kesakitan sekali karena tangannya terluka. Awalnya emang ia merasa kesal dengan bunga mawar karena bunga mawar tersebut melukai tangannya. Tapi laki-laki ini mulai berpikir, mungkin bukan bunga mawarnya yang salah, karena dia melindungi dirinya sendiri yang indah dengan duri-duri yang tajam agar dia nggak bisa diambil orang lain dengan gampang. Dan apa yang dilakukan laki-laki ini? Laki-laki ini mulai mencoba mempelajari tentang bunga, dan laki-laki ini mulai mencoba mendekati pemilik kebun agar pemilik kebun ini mau mengambilkan bunga mawar untuknya. Laki-laki ini mulai mendekati sang pemilik dengan berbagai banyak cara, berbagai banyak hal, agar dia bisa mendapatkan bunga mawar ini. Dan singkat cerita, sang pemilik akhirnya mau mengambilkan bunga mawar untuk laki-laki ini. Dan ya, sang pemilik mulai mengambilkan bunga mawar tersebut dan dihias begitu indah agar bisa dijaga dengan baik oleh sang laki-laki. Ya, mungkin itu aja kisah untuk penutup Januari ini. Mungkin emang agak random, tapi emang aku pengen cerita aja. Kalau nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Emang mungkin diriku di masa tua 2038 mungkin aku bisa lihat video ini lagi. Kalau mungkin kualitas videonya jelek ya mohon maaf, mungkin tahun depan baru videonya bisa bagus. Ya, terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Yuk, see you guys.